diskusi tentang kemusyrikan. Di rumah tenan. Banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya akik, punya keris, punya jimat. Jadi ini, karena misalnya wong kejawen, lunga iku gak marem nak ra nggo gembolan. Misalnya lunga gak nggo keris naga sastra iku gak lega. Ana sing jimat iku kiswah Ka'bah. Ana sing akik pengasihan macam-macam. Nak gak nggawa iku gak lega. Lah ngono iku berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah ngono iku dianggap syirik. Tak takoki. Anda siap dengan logika itu? Ya siap Gus. Tak tanya. Maknanya akik itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota sirik kabeh karena merasa lunga gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak darani sirik, sing gak nyaman gak go jimat darani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau tidak bawa keris. Berarti kan percaya sama keris. Anda kalau ke Papua tidak bawa ATM, tidak bawa HP itu nyaman enggak? Itu kan namanya percaya sama makhluk. Kenapa itu tidak sirik? Enggak. Jadi wong ora usah ngukumi wong liya. Bayangno nak manane percaya jimat itu sirik, percaya akik sirik. Atas nama apa coba? Percaya sama makhluk. Lah kowe percaya gak BHP BAT? Percaya kan? Kenapa itu gak tersangka jadi sirik gitu? Mulane ora usah ngukumi wong liya. Tapi kowe ora terus muni teman, nak ngono gak sirik ya aja iso wae cara pangeran sirik tenan. Nyatane tasbih karek kira piye-piye nak. Nah terus piye istighfar wae tobat bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, Pak. Tak warai ngakali setan dan ini mesti bener. Carane ngene, darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Tak balena ya. Kayak kemen jadi wali, latihan anak wali ya, amatir sih, tapi tak latih. Pastikan status HP Anda itu nikmatullah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh. Contohnya aja menghubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmatullah. Lah kita lunga gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Lah anak itu berarti rodok wali. Paham ya tak warai lho, bocah diwarai, ora bakat wali yo, tadi. Paham ya. Lah bojo statusnya nikmatullah, kowe ora iso turu ndak ra bareng. Ya terus nodi. Tapi sekali ngamuk, pastikan ini bala Allah. Ujiannya pangeran, maka jangan dekat-dekat. Paham ya? Jadi nak pas ngamuk itu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Jangan dekat-dekat istri bocah. Bojo pas ngamuk statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat. Ada foto bojo bocah ora aja. Senane nyinggung wong. Nah iki bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah iku pangeran maklum. Jadi nak HP mu karek ya Allah nikmat kula sing setunggal karek niki buat ada yang enggak lengkap. Tapi nak kemudian wah Gusti kalau enggak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti ke batasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar. Tapi kamu batasi rahmati Allah. Kalau enggak ada HP saya kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti kue batasi Allah enggak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Wah itu syirik. Pengiran itu, nah orang kafir pun rokok ditakoki. Umpama kowe di dunia saisine mbok apakno. Aftadi min hadinar ya Rabbi, akan saya tebus untuk nebus awakku sangka neraka. Napa? Lane lau anna apa wong kafir itu lau anna lahu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bi. Nah, tapi ketika orang-orang kafir ditanya Allah, andai kan kamu punya apa saja, kamu siap untuk menebus diri kamu dari neraka. Mereka bilang, andekan saya punya dunia seisinya, bahkan lipatannya itu. Wa mislahu ma'ahu, napa masa buarnya apa? Lipatannya itu, napa?
Andaikan saya punya dunia dan isinya, wa mislahu mahu dan lipatannya apa? Itu akan saya pakai nebus diri saya dari neraka. Jawab pangeran piye? Aradtu minka ahwana min dalik fa abaita illa syirka. Sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat, yaitu murah sekali, yaitu Allah tusyrika bi sayan, kamu tidak mensekutukan saya. Ora nemen murah, swarga iku gampang. Jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasyrek fil ibadah. Jadi nak ngaji ya sing ikhlas wae, mulang ya sing ikhlas, salat ya sing ikhlas. Ora usah neko-neko macam-macam. Kowe di akhlak karimah ya sing ikhlas. Jadi Allah itu hanya menuntut kita Allah tusyrika bi sayan. Tapi fa'abaita illa syirka, tapi kamu tidak mau kecuali melakukan syirik. Ya syirik ono sing syirik akbar, kok nyembah berhala, nyembah Yesus itu jenis syirik akbar. Ada syirik asghar, setiap ngamal tidak hanya demi Allah tapi demi kepentingan makhluk. Lha iku jenis syirik asghar. Tapi asghar kan iso gede nah jumlahnya akeh. Paham ya? Iku angan-angan dhewe, asghar iku iso gede wong jumlahnya. Akhirnya rasa diterusno akeh sing tersinggung gitu. Orang-orang waras itu milih ubudiyatar Rabbi, hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di wa ubudiyatar Rabbi lan milih keperbudakan namung ambek pangeran Allah taala. Wa khifatal hisab lan wong waras-waras iku, wong-wong apik iku milih ringane hisab yaumal mahsyar, ing dalam dina mahsyar. Karena ada banyak materi kan enggak banyak hisab. Tapi mau, saya ini kakek wong fakir gak banyak materi tapi akeh dosane. Pegawainya kasut ngerasani wong padha wae ra dihisab dunyane dihisab cangkeme. Malah lara kabeh, malah lara kabeh. Buat darajatul ula lan wong wali-wali ku milih derajat sing dhuwur fil jannati ing dalem swarga. Lan mun titik. Waqtara lan milih sapa lagi nya pira-pira sugih milih ta'aban nafsi ing repote awak li anahu. Karena saat temen wong sugih kula wakten ing dalam saben-saben waktu fi khidmatil amwali ing dalam ngitmai dunya. Ya tadi. Tapi kalau kowe duwe dunya orientasine ben iso sedekah, iso ngamal, iso bangun masjid, berarti hakikate kowe ngitmai masjid cuma dengan cara ngumpulno dunya. Tapi tetap nomor siji masjid. Iku bener. Ya kalau balen malih ya. Ana wong dadi pejabat niate piye ben di otoritas ngelola kebaikan, mergo duwe jabatan. Itu berarti hakikatnya senang kebaikan yang caranya dia harus jabat. Ada orang ingin bangun masjid, caranya dia mengumpulkan harta lah. Berarti hakikatnya sing disenengi bangun masjid, bangun pondok, tapi dengan cara ngumpulno harta. Ada kiai akhlaknya apik, nah akhlaknya apik dicintai orang, nah dicintai orang mengajak kepada Allah gampang. Lah anak ngono iku kabeh jek mlebu fafirru ila Allah. Tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu. Nah, tapi nak walian juga buruk. Niat sholat ben darani khusyuk, nak khusyuk darani wali, kok sing salam template akeh iku malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya pokoknya ngoco dhewe, wong bar ngaji ngoco. Ya Allah sa bagian mana? Iku nak sekali kasaf kok raimu ketara dadi opo. Mulane ora usah jajal. Tapi nang aran kasafae jajal ya ora apa-apa ora ngarang. Jadi yang penting itu ikhlas mau ngandel kula. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Utsman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat sing kuwotok kerenge ra karuan kaya Umar, justru kerenge iku supaya wong munafik gak macam-macam mek Kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kaya Abu Bakar supaya diskusi tentang kemusyrikan. Irungokno tenan. Banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya akik, punya keris, punya jimat. Jarene karena misalnya wong kejawen, lunga iku gak marem nak ra nggo gembolan, misale lunga gak nggo keris naga sastra iku gak lega. Ana sing jimat iku kiswah Ka'bah. Ana sing akeh pengasihan macam-macam, nak gak nggawa iku gak lega. Lah ngono iku berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah ngono iku dianggap syirik. Tak takoki. Anda siap dengan logika itu? Ya siap, Gus. Tak tanya. Maknanya akeh itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota sirik kabeh karena merasa lunga gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak darani sirik, sing gak nyaman gak go jimat darani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau tidak bawa keris. Berarti kan percaya sama keris. Anda kalau ke Papua tidak bawa ATM, tidak bawa HP itu nyaman enggak? Itu kan namanya percaya sama makhluk. Kenapa itu tidak sirik?
Ngono. Jadi wong ora usah ngukumi wong liya. Bayangno nak manane percaya jimat itu syirik, percaya agek syirik. Atas nama apa coba? Percaya sama makhluk. Lah kowe percaya gak BHB BAT? Percaya kan? Kenapa itu gak tersangka jadi syirik gitu? Mulane ora usah ngukumi wong liya. Tapi kowe ora terus muni teman, nak ngono gak syirik ya aja iso wae cara pangeran syirik tenan. Nyatane tasbih karek kira piye-piye nak. Nah terus piye istighfar wae tobat bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, Pak. Tak warai ngakali setan. Dan itu mesti bener. Caranya ngene, darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Tak balena ya. Kayak kepen dadi wali, latihan anak wali ya, amatir sih, tapi tak latih. Pastikan status HP Anda itu nikmatullah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh. Contohnya aja hubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmatullah. Lah kita lungo gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Lah itu berarti rodok wali. Paham ya tak warai lho, bocah diwarai ora bakat wali yo tadi. Paham ya? Lah bojo statusnya nikmatullah, kowe ora iso turu ndak bareng. Ya terus nodi. Tapi sekali ngamuk pastikan ini bala Allah. Ujiannya pangeran, maka jangan dekat-dekat. Jadi nak pas ngamuk itu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Jangan dekat-dekat istri bocah. Bojo pas ngamuk statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat. Ada ojo bojo bocah ora ojo. Senane nyinggung wong. Nah iki bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah iku pangeran maklum. Jadi nak HP mu karek ya Allah nikmat kula sing ditunggal karek niki buat ada yang enggak lengkap. Tapi nak kemudian wah Gusti kalau nggak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti ke batasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar. Tapi kamu batasi rahmati Allah. Kalau nggak ada HP saya kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti kue batasi Allah tidak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Wah itu syirik. Simpatik engkau uang ben seneng Kanjeng Nabi. Semua itu enggak masalah, watak yang ada diri kita itu enggak masalah semua. Asal dikelola secara soleh, ya asal dikelola. Misalnya gue lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ono sing di watak lemah lembut, gunakan supaya simpatik, mengajak kebaikan. Ono sing di watak kedunian, ya enggak apa-apa, dikumpul ganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono sing milih fakir, ya kono nang wiridan, mus kadung fakir malah menturatu, itu malah aneh, fakir aneh. Paham ya? Jadi kabeh watak sing dikersakno Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ilallah. Isne kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kowe kabeh wong iku mesti wis akan bergerak sesuai garis yang ditebir pengiran. Engkau soal kowe takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kayak Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia. Yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bagus. Saking bagusnya sampai Allah Kanjeng Nabi donga piye Allahumma aizal Islam bi Umar, karena kalau Islam enggak ada Umar wong munafik ku mau luhur, wong kafir ku mau luhur. Andai kan Umar enggak temperamental maka tidak membahayakan musuh. Berarti apa? Temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh, paham ya? Tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo, anak, tonggo, aduh. Itu parah itu. Musuh rapi piye korbane. Bojo tuwabok bariku banting piring ning tempat kerja ngamuk ning ratan demo piye yo kabeh kok dadi korbane. Lemah lembut yo ngono, kowe lemah lembut tapi keterusan. Mbek wong sing ngrugekno Islam ya lemah lembut sampai sopoe lemah lembut akhirnya gak iso bedakno barenal haqqi wa bainal batil. Padahal syaratnya barang hak walau karihal kafirun walau karihal mujrimun walau karihal munafikun walau karihal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ana ora seneng.
Ya, ciri utama kebenaran ya, wong kafir ono gak seneng. Nah, padahal nak orang Islam lemah lembut banget, lemah gemulai, kira-kira musuh seneng tora. Seneng, mereka kena ditekak-tek kok. Hal syaratnya kebenaran ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sesuatu yang dibenci orang apa? Kafir. Eleng-eleng yang mulane ngaji be ulama bendo. Jadi, tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir, yang situ lomo kue lomo. Karena kalau situ lomo kue gak lomo berarti kok kalah pengaruh. Nak kalah kemaruh potensi perjuangan kamu kalah. Lah kue lomo demi ini ku lomo ilahi ta'ala menuju Allah Subhanahu dan menang simpatik tapi bukan untuk dunia kita tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabeh innamal a'malu napa biniat faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah bahasa Nabi. Saiki hijrah bahasa modern itu maknane ra karo-karuan mbok ngono. Ono-ono itunya sih. Terus tak budi, Pak. Li annahu kulla waqtin fi khidmatil ambal wa syughlal qalbi lan ribete ati fi tafkiril ambal ing dalem mikir dunya. Wa budiyatat dunya lan diperbudak dunya. Paman mongko te sapane wong ahabba seneng sapa man seane perkara bahwa mongko te man abdu budak ese. Seneng sesuatu harus siap diperbudak sesuatu itu. Kok kowe seneng HP? Wangi turu golek ya HP nek ora HP bawing. Ora nggawa tasbih lunga diterusno, gak nggawa HP bingung. Ora usah ngomong liya ya kowe iku maksude. Seneng aku mikir wong liya. Ya jal kowe lunga lali gak nggawa tasbih mbok terusno lho. Saya jawab. Nak lunga lali HP. Balik, bingung, koyo ada yang hilang. Ya Allah, ngomong nak bakat wali ku. Kula iku nak ape turu, niku nak nyekel tasbih ku bingung. Nah, gue malah tenang ae. Kula malah seneng wiridan nak ape turu. Karena pas melek gue sering pengiran terus kan, ape turu kan rawan lali. Nah, gue kan ape turu ya lali, melek ya lali. Serempet. Jadi makanya saya tuh pernah
Nah, cuma aku kan gak kiai sing gampang nyirikno wong, tapi itu potensi masalah itu. Secara tauhid itu potensi betul. Cuma selama ini yang potensi kena korban syirik kan tadi mau akeh, keris apa nih? Jimat apa nih? Provokator. Tapi yang jelas itu konstruksinya gitu. Kalau kita percaya itu karena makhluk, kenapa yang percaya HP tidak berstatus? Karena sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Mulane ngaji, ben kira duduk perkara ini. Jadi tak warinah ini betul, pasti benar karena ini saya punya hadisnya. Meskipun hadisnya tidak tentang HP, tapi maknanya sama. HP itu pastikan statusnya nikmatullah. Kita makan pastikan status makanan itu nikmatullah. Sehingga kita kalau kerja tidak nyaman kalau tidak sarapan. Anggap saja mencari pekerjaan nikmatullah ditopang oleh nikmatullah yang bernama sarapan. Syukur-syukur kan ditopang bojo sing nyambut pas kue berangkat. Tapi itu enggak lazim itu. Biasanya nah, kebaikannya nunggu ayah gaji ya kan. Itu bojomu maksudnya aku berapa kan. Mereka saya kenapa memastikan ini benar karena ada nabi yang modelnya gitu. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya. Sebelum diuji itu kan dia kaya raya. Diuji juga akhirnya kaya raya lagi. Walhasil ketika beliau dikasih kekayaan yang melimpah, sampai pangeran dites. Nabi Ayub itu sudah kaya raya. Ya saya ulang lagi, beliau itu kaya raya, terus diuji miskin kembali kaya raya lagi. Walhasil ketika dia wiridan di kamar, ada walang emas, belalang emas. Pangeran itu senang ngetes. Duli mau ngetes, terserah bahasa. Walang itu terbang, Nabi Dawud dikejar. Dikejar tambah jauh, tambah wakil. Wakil Nabi Dawud, wong suge, Nabi padahal. Disai, sak kanan bek, sak kiri bek. Walhasil nganti ngimbang-ngimbang. Sampai pangeran digojlok. Oke, ku Nabi, dunyamu wis akeh ro ngono kok ijek mbok kumpulno. Maksudnya ku dunyamu wis akeh ro gitu saja kok masih kamu kumpulkan gitu. Jawabnya lucu. Ya Rabbi wa ma yasba'u mir rahmatika. Sing iso warak sange rahmate jenengan lu sinten. Akhire. Maksud tak warai kedonyan sing islami. Tahu sampe lah aku. Dadi rai-raimu dijak wali ninggalo donya kan gak iso ngono. Oh, jadi warai ora gelem. Oh, gelem ora? Gelem ya? Alhamdulillah. Rai-rai gini dijak wali ninggal dunia ora gelem to masuk yo. Yes. Berarti nak bojo rahmatae pangeran, nak dipapat berarti dirahmati rohen. Tapi nak ngamuk kabeh duwe adab. Berarti dikepung adab. Berarti pas apik ya dikepung rahmat, pas ngamuk dikepung ora kok menawa adab papat apa? Enggak urip iku ya antarane kadang dikepung rahmat, kadang dikepung ada, maka berdamailah dengan keadaan.